Welcome back to Poppy Podcast Talk with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gua Hani Pakeka dan di sini gua udah bersama Samuan yang bakal nemenin nge-Poppy kali ini. Dan kita bakal bahas tentang ukhuwah Islamiyah atau Islamic Brotherhood ya, dan sikap tasamu. Oke, langsung aja ini dia temen nge-Poppy gua kali ini. Ini LC. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam Apa bro. nih? Alhamdulillah Oke, sehat lah ya, sehat. Oke, langsung aja nih ya ke pembahasan. Apa sih ukhuwah Islamiyah itu dan apakah ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan Islam Muslim atau lebih luas nih daripada itu? Gimana nih bro? Ya, jadi berdasarkan referensi yang gue baca nih, emang ukhuwah Islamiyah itu ada dua pengertian. Nah, yang pertama itu ukhuwah Islamiyah itu adalah persaudaraan sesama Muslim atau mukmin. Gitu. Kalau menurut Hasan Al-Banna itu adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah yaitu Islam. Gitu. Seperti dalam surat Al-Hujurat ya ayat 10 itu yang menjelaskan bahwasanya isinya tuh sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Gitu. Ya ini pengertian yang populer ya di kalangan kita biasanya kan ini gitu. Namun ada pendapat lain gitu menurut Profesor Quraisy Shihab. Nah beliau tuh mengidentifikasi dari segi bahasa nahwu sorof ya itu menyimpulkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu lebih luas daripada itu. Jadi tidak hanya persaudaraan sama muslim, melainkan persaudaraan sesama manusia baik beda keyakinan ataupun agama. Namun di sini perlu di bold ya, itu asalkan berlandaskan asas-asas Islam atau nilai-nilai Islam gitu bro. Nah, terus nih bagaimana peran ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat baik sesama muslim ataupun berdasarkan pengertian yang kedua ya secara universal gitu. Gimana nih bro? Ukhuwah Islamiyah ini penting dalam bermasyarakat sebagai pemersatu gitu. Melihat mayoritas negara kita kan Islam ya, dan juga banyak banget ragam suku, agama, budaya, ras gitu. Nah untuk konteksnya ya, gue contohin untuk konteks yang sama muslim nih. Kadang di sama muslim aja tuh banyak kayak permusuhan gitu karena perbedaan penafsiran. Kayak lu kafir, lu beda banget tafsirannya sama gua gitu, lu beda, lu kafir, lu sesat gitu kan. Nah, itu tuh menunjukkan di sini wah ini kurangnya ukhuwah Islam diimplementasikan gitu kan. Nah, makanya ini peran ukhuwah Islam itu sangat penting gitu kan. Terus juga sebagai hamba Allah yang baik gitu, maka kita sepatutnya untuk melaksanakan perintahnya, di mana Allah tuh merintahkan kita agar saling bersatu. Maksudnya kan umat mukmin itu bersaudara kan. Nah, jadi tidak ada perpecahan dan tidak ada kezaliman gitu kan. Tuh. Ya sama juga sih ya universal gitu. Bahwasanya Allah juga merintah kita agar baik kepada semua orang. Apa yang lu kata, gunang tuh ukhuwah Islam ini penting banget berarti lah. Tapi berdasarkan permasalahan yang tadi itu kan menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah tuh belum terimplementasikan gitu kan. Hanya menjadi teori dan semboyan saja gitu, tidak diterapkan secara kafah atau menyeluruh. Nah, gimana nih bro caranya biar ukhuwah Islamiyah itu bisa diterapkan gitu? Berdasarkan referensi yang gue baca ada beberapa cara untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah atau membina ukhuwah Islamiyah sesama muslim ya terutama. Yang pertama itu bersikap husnuzon atau prasangka baik gitu ya, jangan prasangka buruk karena aku juga nggak suka sama orang yang prasangka buruk karena itu juga dosa. Dan jangan cari kesalahan saudara kita gitu kan. Biasanya kan ada aja tuh haters tuh netizen yang suka mencari kesalahan orang lain. Allah juga udah menginstruksikan gitu bahwasanya orang yang suka menggunjing saudaranya terus mencari kesalahan itu juga ibaratkan dia tuh makan dari bangkai ya sebagai daging saudaranya sendiri gitu kan, sampai kayak gitulah. Itu ya pertama. Yang kedua tuh saling tolong menolong gitu kan, saling maafkan gitu. Karena emang umat muslim itu bagaikan satu tubuh gitu kan. Jika emang satu sakit maka semuanya juga merasakan sakit gitu, makanya saling tolong menolong gitu. Dan berlapang dada ya ini untuk memaafkan gitu, karena manusia emang tempatnya salah, jadi ya kita harus luas lah untuk memaafkan, luas hati untuk memaafkan gitu. Itu juga saling seringnya berperbanyak silaturahmi gitu kan. Karena itu kan untuk menyambung persaudaraan ya, silaturahmi, terus menjalankan hak dan kewajiban kita sama muslim gitu.
Nah, terus juga saling percaya, itu sih. Beda agama juga hampir sama, namun di sini ada batasan-batasannya gitu kan, seperti yang ada di surat Al-Kafirun 1-6 itu kan. Dan adalah lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah gitu kan, dan saya tidak akan menyembah gitu. Jadi kayak nggak ikut ibadahnya mereka dan tidak ikut merayakan hari raya mereka. Bisa dibilang kunci utamanya ya di toleransi itu, atau sikap tasamuh gitu kan, itu tengah ngerasa dan saling menghargai, itu ya penting banget. Islam juga mengajarkan itu gitu kan. Bahkan ya ada kisah Rasulullah saat itu sama sahabat lagi duduk-duduk nih di depan jalan, terus habis itu ada jenazah lewat di depannya, terus Rasulullah tuh berdiri sebagai bentuk penghormatan. Terus sahabat tuh gini, ya Rasulullah, itu tadi tuh jenazah orang Yahudi gitu. Terus Rasulullah tuh jawab gini, bukankah dia juga manusia gitu. Dan di sini tuh kayak benar-benar Rasulullah tuh menunjukkan toleransi banget itu, sikap menghargai dan menghormati gitu. Jadi Islam tuh sangat mengajarkan gitu toleransi. Jadi kayak kejadian insiden pengeboman kayak gitu tuh ya, yang bilang itu jihad di jalan Allah ya salah gitu, karena Islam sangat mengedepankan toleransi gitu loh ya. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan kayak pengeboman tuh bukan jihad tapi jahat. Oke guys, itu tadi adalah akhir dari diskusi gue dengan Hani LT. Tapi tenang, ini belum selesai. Sabar, jangan di skip karena masih ada penjelasan singkat tentang UA Islamiyah dan tasamuh yang akan diberikan oleh Ustadz Jeffrey. Oke, langsung aja check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makna ukhuwah Islamiyah, di mana sudah kita pahami bersama bahwa ukhuwah Islamiyah bermakna persaudaraan sesama muslim, atau yang lebih spesifik adalah persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Ukhuwah Islamiyah sendiri sangatlah penting untuk kemajuan umat Islam khususnya, karena sebagaimana pepatah mengatakan bahwa bersatu kita teguh dan bercerai kita runtuh. Analogi sederhana bahwa ketika satu lidi itu akan mudah dipatahkan, akan tetapi kalau lidi itu digabung menjadi satu, menjadi sebuah sapu, maka itu akan sulit dipatahkan dan bahkan mempunyai kekuatan yang besar untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekitar. Berikutnya, bagaimana kita membina atau menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita? Yang pertama adalah dengan cara menghilangkan perbedaan-perbedaan yang itu bersifat furu'iyah atau bersifat cabang, di mana kita lebih fokus kepada persamaan-persamaan yang kita miliki, dan itu menjadi kekuatan kita bersama, sehingga kegiatan-kegiatan kita atau energi kita akan kita habiskan untuk sesuatu yang lebih produktif dibandingkan hanya sekedar mencari perbedaan-perbedaan yang itu sifatnya adalah cabang. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara ukhuwah Islamiyah dengan sikap tasamuh? Kedua hal ini sangat berdekatan, di mana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah kita memerlukan sikap toleransi. Yang dimaksud toleransi di sini, yang dimaksud tasamuh di sini adalah tasamuh terhadap sesama muslim yang memiliki perbedaan cara pandang atau perbedaan mazhab. Adapun tasamuh dalam hal dengan orang-orang yang berbeda keyakinan sudah sangat jelas dan dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun. Maka tasamuh yang dimaksud di sini hubungannya dengan ukhuwah Islamiyah adalah sikap tasamuh mengenai beberapa hal yang itu menjadi perbedaan antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, misalkan perbedaan menggunakan qunut di subuh hari antara yang terjadi di antara umat Islam. Nah, itu tadi penjelasan singkat yang diberikan oleh Ustadz Jeffrey mengenai ukhuwah Islamiyah dan sikap tasamuh. Singkat, padat, namun sangat-sangat jelas. Oke guys, kita udah di penghujung acara. Semoga diskusi gue tadi sama Hani dan juga pembahasan dari Ustadz Jeffrey bisa bermanfaat ya buat kalian semua yang lihat video ini. Dan gue minta maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan ya dalam video ini. Oke, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Ingat guys, perbedaan bukan berarti membuat kita tuh bermusuhan.
Tapi dengan adanya perbedaan tuh gimana caranya agar kita bersatu dan menghargai perbedaan itu. Oke. Oke, satu lagi. Wa itu bukan pada indahnya pertemuan, namun ingatnya seseorang di dalam doanya. Imam Al-Ghazali. Sekian podcast gua kali ini. Podcast Talk With Me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.